kita evaluasi berapa nilai risikonya, barulah kita terapkan kontrol terkait risiko tersebut, ya. Bagaimana kita merencanakan penanganan risikonya, kemudian juga bagaimana kita memetakan ya dari penanganan risiko ini ke aneks-aneks atau kontrol yang berada dalam ISO 27001 versi 2022. Kemudian kita mendokumentasikan ya, kalau biasanya terdokumentasi dalam bentuk risk profile. Saya akan memperlihatkan sedikit template ya Bapak Ibu, harusnya ini kita lakukan workshop, tapi karena orangnya sangat banyak, jadi tidak memungkinkan. Nah, ini adalah template yang umum kami gunakan untuk membuat risk register ya, untuk sertifikasi ISO 27001. Jadi, kalau ISO 27001 Bapak Ibu, umumnya kami merekomendasikan untuk menggunakan penilaian risiko yang asset based, ya. Karena ISO 27005 itu juga pendekatannya asset based, ya. Meskipun yang terbaru, yang versi 2021 itu sudah mulai hybrid. Jadi, bisa pendekatan dengan asset based yang digabung dengan event, ya. Kalau ISO 31000, pendekatan risikonya itu based on event based. Kalau yang 27005 itu asset based dan sekarang sudah hybrid, digabung antara aset dan event. Nah, kalau kami sendiri yang umumnya kami dampingi untuk pelaksanaan sertifikasi ISO 27001, ini kami memberikan rekomendasi untuk asset based. Karena apa? Karena ini nanti untuk mempermudah penilaian asetnya juga, karena asetnya ada penilaian CIA, nanti juga di risiko juga ada. Namun Bapak Ibu, kalau misalnya tetap menggunakan event base itu juga tidak masalah ya, tidak ada isu. Karena itu juga sesuai dengan ISO 31000, seperti itu. Jadi kalau, Bapak Ibu lihat, di dari Excel yang sudah saya share ini, bagian ini hingga, bagian H, ini, kolom A hingga H, ini adalah, eee, aset register yang tadi kita buat di awal, ya, yang di awal tadi kita diskusikan bareng-bareng. Kemudian, dari aset ini akan kita lihat apakah setiap aset, memiliki, risiko ya dari aspek CIA juga. Jadi kalau misalnya di sini kita tadi lihat jenisnya informasi ya, informasi nama asetnya adalah, tadi data karyawan ya Bapak Ibu, data karyawan, pemilik risiko ya jangan lupa ya, risk owner itu pasti selalu ada ya. Nah, kira-kira kalau data karyawan ini risk owner-nya siapa Bapak Ibu? SDM ya, benar. SDM atau human capital ya, Pak. SDM, oke. Aset value-nya tadi 3 ya semuanya ya. Total skor 9, nilainya adalah critical. Nah, di sini kita lihat, risiko dari aspek confidentiality, ya. Dari aspek confidentiality kira-kira, Bapak Ibu kalau kerahasiaan, risikonya apa ini kalau terkait data karyawan? Kira-kira ada risiko apa data karyawan? Iya itu, contoh ya slip gaji tadi contoh, asetnya. Nah, sekarang kita bahas risikonya. KTP digunakan untuk pinjol. Bisa juga nggak? Berarti, kalau KTP bisa digunakan untuk pinjol berarti kebocoran data ya, Pak, ya? Kebocoran data risikonya, oke. Kalau di ini, di level integrity, risiko terkait integrity pada aset data karyawan, ya, kira-kira apa? Tidak terupdate. Oke, betul ya, tidak terupdate ya. Jadi sebenarnya katakanlah di sini, misalnya karyawan atas nama Anwar gitu, sebenarnya sudah menikah gitu, waktu join, belum menikah, tapi begitu 2 tahun di kantor, sudah akhirnya menikah. Nah, tapi datanya tidak terupdate, ya, berarti datanya, di status di kantor itu masih belum menikah. Nah, itu kan berarti tidak akurat ya, integritasnya. Oke, terkait dengan availability. Nah, ini risikonya apa misalnya?
Risiko terkait dengan ketersediaan. Atau tidak lengkap, ketersediaan ya. Kalau ketersediaan, kurang tepat sih, Pak, kalau tidak lengkap ya. Kalau tidak lengkap itu nanti bisa masuknya ke integrity juga. Tidak dapat diakses ya, atau file terhapus, ya sama. Oke, tidak dapat diakses ya. Oke. Nah, existing control, kalau misalnya di sini, sudah ada pengendalian ya. Misal untuk kebocoran data di sini penerapannya adalah, data yang dikirim melalui email gitu ya, melalui email, sudah di-password misalnya ya. Ini kan salah satu kontrolnya mungkin. Kemudian kalau, tidak terupdate, berarti pengendaliannya apa, Bapak Ibu? Agar mengatasi data itu selalu terupdate, update berkala ya. Berarti, ini ya, evaluasi ya, berarti ya, evaluasi data ya. Oke, kalau tidak dapat diakses, ya, tidak dapat diakses, kira-kira pengendaliannya apa? Backup. Oke, ada lagi? Float memory backup juga Pak, mungkin Pak ya, sama ya. Hack availability, wah ini benar-benar orang IT nih ini. HA, fault tolerant gitu ya. Oke, nah misal nih sekarang kita nilai inherent risk-nya. Karena, risikonya sudah kita lihat ada kebocoran data, kemudian, tidak terupdate dan tidak dapat diakses ya. Kita lihat setelah ada pengendalian ini kira-kira inherent risk ya yang dibawa dari data karyawan tadi probabilitasnya berapa? Skala 1 sampai 5 ya Bapak Ibu, probabilitas terjadi kebocoran data kira-kira bagaimana? Kita lihat kategorinya dulu ya, kalau skala ininya ya, kita lihat ada kriterianya Bapak Ibu, saya lupa tadi menyampaikan. Nah, ini dia. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, di sini ada kategori, probabilitasnya sangat rendah, jadi hampir tidak mungkin, rendah itu berarti kadang-kadang ya, sedang berarti lebih sering tidak terjadi, tinggi lebih sering terjadi, atau di sini sangat tinggi, ya sering terjadi. Dampaknya ya, kalau sangat rendah bisa diabaikan, jarang terjadi, berarti itu rendah ya. Kalau dampak minor, kemudian dampak yang, ada ininya ya, dampaknya ya, yang terasa di level delivery ataupun juga, kerugian dan sebagainya ya. Oke, jika kita masukkan ke sini, probabilitas tadi, 2 ya, rendah ya. Dampaknya kira-kira Bapak Ibu, ini kalau sampai terjadi kebocoran data, kira-kira dampaknya apa? Sangat tinggi ataukah ini? Sangat tinggi ya, kalau data ini kan luar biasa 5 ya. Nah, kalau, kita risk value ya, risk value itu kan rumusnya itu dikali ya Bapak Ibu, tadi kalau kita di si AE di aset, itu rumusnya ditambah, tapi kalau di, risk value itu dikali, jadi value-nya 10. Oke, kemudian risiko terkait dengan data yang tidak terupdate. Nah, ini kira-kira gimana? Sering terjadi nggak kira-kira? Sering. Kenapa jawabannya sering ya? Wah, ini kompak banget semuanya, jawabannya sering. Aduh.
Sedang ya, berarti sedang nilainya 3 ya, Bapak Ibu. Aduh, saya hanya menulis ya pokoknya ya. Oke, kemudian dampaknya ya. Dampaknya kalau misalnya data tidak terupdate, apakah dampaknya bisa diabaikan? Ini biasanya berpengaruh terhadap tunjangan ini. Atau ini, jadi kalau dampak kira-kira berapa? 1 sampai 5 skalanya? 3 juga? 3, oke, baik, dampaknya 3. Berarti di sini 9 ya. Oke, kalau data tidak dapat diakses. Nah, ini kira-kira bagaimana? Apakah sering atau tidak? 2 ya, jadi jarang ya. Dampaknya Bapak Ibu, oke sekarang dampaknya, aduh dampaknya 4, 5, ada yang 4, 5. Dampak 5, oke banyak yang 5 ya, kita maksimalkan 5. Sama ya, berarti 10. Nah, baik. Nah, kalau misalnya, dampaknya 10 kita sudah petakan, ini berarti warnanya kuning ya, kalau kuning itu medium ya. Kalau kita melihat di kategori, nah di sini angka 10, oh di sini kok 10 sudah tinggi, sorry. Ya, ratingnya itu 10 itu masuk ke, very high ya, very high. Oke, 10 itu masuk ke, oh sorry, masuk ke yang tinggi ya. Sebentar, saya lupa ininya, ada di bawah kayaknya. Oke, berarti di sini penilaiannya agak berbeda ya, Bapak Ibu, harusnya masuk yang high ya ini ya. Oke, baik. Eee, risk option-nya Bapak Ibu, jadi misalnya kalau ini yang kita terima, risiko yang dapat diterima itu katakanlah di level medium gitu ya. Kalau di level medium berarti, dia kita terima, kita accept, berarti tidak perlu ini lagi ada tindakan ya, oh sorry, kita ikutin saja di sini berarti ya. Kalau di sini yang di-accept itu atau yang diterima hanya levelnya low, kemudian yang dikurangi adalah yang medium ya, reduce ya. Katakanlah di sini risk option-nya adalah reduce, ya di sini reduce juga. Mungkin kalau high itu kita transfer gitu ya, risikonya ya, option-nya. Nah, ini tinggal kita petakan Bapak Ibu, referensi kontrolnya seperti apa, ya. Jadi dari referensi kontrolnya itu, biasanya sih kita petakan ke aneks di dalam ISO 27001 versi 2022. Nah, kalau terkait dengan kebocoran data, itu kalau tidak salah ada kontrol, data leak prevention itu ada di aneks 8, saya lupa sih 8 berapa. Hmm. Ya, nanti kita petakan seperti ini. Ini misalnya untuk pengkinian data ada di aneks 5 gitu ya. Aneks 5. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Beginilah nanti yang akan dilakukan dalam penilaian risiko. Ini sampai di sini, tapi jika masih ada eh, residu ya, dari restatement-nya ya, kalau kita transfer berarti ya pelaksananya misalnya kita kebocoran data tadi ya. Nah, kita pindahkan layanan di eh, backup pada cloud. Jadi, kita transfer resikonya ke penyedia layanan cloud misalnya. Ini yang kedua kita reduce misalnya. Yang kedua itu adalah, data tidak terupdate. Nah, ya pengkinian data, maka treatment-nya apa? Karena ini harus di-reduce kan. Ya, pengendaliannya misalnya di situ, dilakukan sistem ditambahkan misalnya, tambahkan notifikasi gitu ya, notifikasi atau awareness ya, awareness untuk update data. Nah, seperti itu. Nanti PIC-nya siapa? Layanan backup di cloud, misalnya ini PIC-nya adalah bagian
IT security gitu ya. Nah, kalau ini sistem ditambahkan ini IT dev ya, dan bagian SDM misalnya karena, tadi ada awareness update data, seperti itu. Ya, nanti targetnya kapan? Ini juga ditulis target misalkan Juli. Oh, sudah lewat Juli, sorry, September. Ini targetnya katakanlah Oktober. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, kontrol yang sudah kita terapkan tadi ya, treatment-nya sudah kita terapkan, ternyata nilainya masih, eee, medium gitu, nilainya belum bisa diterima, ya maka residual risk-nya harus kita nilai lagi. Sama persis dengan kita melakukan, risk value ya, atau ini penilaian risikonya atau risk level-nya di bagian inherent risk. Jika nanti sampai kita, sudah kontrol lagi ternyata masih ada residu, itu berarti, menandakan bahwa kontrol yang kita tetapkan itu tidak efektif, ya. Nanti harus ada residu-residu terus, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Sudah tergambar belum untuk pelaksanaan, apa namanya, penilaian risiko? Jadi agak sedikit berbeda dengan, penilaian risiko di ISO 31000 ya, Bapak Ibu perlu diketahui, karena memang standarnya juga ya kalau untuk ISO 27001 sebenarnya mengacu ke ini, ke ISO 31000 juga. Namun, rata-rata kembali lagi penilaian risikonya merujuk ke ISO 27005 gitu. Yang paling membedakan adalah adanya penilaian risiko atau pengelompokan risiko, pada kategori aspek CIA ya, confidentiality, integrity, dan availability. Nah, bagaimana kalau ternyata suatu aset tersebut, atau suatu risiko tidak, memiliki ketiganya? Jadi hanya, katakanlah suatu aset memiliki risiko hanya di level, confidentiality saja, ya tidak masalah, tidak perlu kita identifikasi 2 ini. Atau hanya punya di level confidentiality dan availability aja risikonya, ya tidak masalah juga, itu ya Bapak Ibu. Jadi boleh antara CI ini, salah satu saja, tidak harus tiga-tiganya. Karena kalau memang tidak ada risikonya ya tidak perlu dicari-cari. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Sudah ini ya, paham ya? Baik, akan saya lanjutkan ke materinya. Sekarang kita masuk ke pasal 9. Pasal 9 ini terkait dengan bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap kinerja, sistem manajemen keamanan informasi. Ada 3 pasal ya di dalamnya. Ada pasal pertama terkait dengan pemantauan, pengukuran, dan analisa, pasal kedua terkait dengan internal audit, dan pasal ketiga terkait dengan evaluasi dari manajemen atau umumnya kita sebut rapat tinjauan manajemen ya. Eee, pada pasal pertama yaitu pemantauan dan evaluasi terkait dengan sasaran SMKI, ini ada 7 proses ya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu harus menentukan apa yang perlu dipantau dan apa yang perlu diukur, ya. Kalau memang tidak ada, ya harus disusun dulu di awal, kembali lagi ke klausul 6 gitu. Boleh Pak, nanti, template risikonya akan kami share ya Pak ya? Sebentar, nanti, akan kami share di inilah, di sesi istirahat Pak. Mohon nanti diingatkan ya. Kemudian, setelah kita menentukan apa yang mau diukur, apa yang mau dipantau, nah kita lakukan lagi metode untuk pemantauannya seperti apa, kita tetapkan ya. Pengukurannya, evaluasinya seperti apa metodenya? Apakah dengan, prosentase atau metode karena kan tadi, sasaran contoh, 90% insiden tertangani, dengan sasaran lain bahwa, switch over antara data center ke DRC itu minimal setahun 2 kali. Itu kan cara evaluasinya, cara mengukurnya kan metodenya pasti berbeda. Nah, itu harus ditetapkan dulu. Oke, baik. Ada pertanyaan terkait dengan apakah risk treatment sama dengan mitigasi risiko? Nah, eee
kita tidak bisa bilang sama ya, Pak, sebenarnya. Nah, mitigasi risiko kan ada di perencanaan, biasanya di level awal atau control existing, ya, itu mitigasi risiko. Nah, restatement plan itu rencana nanti untuk, mengatasi risiko yang sudah teridentifikasi, begitu. Nah, kemudian, kalau terkait dengan residual risk, ya, apakah residual risk ada batasannya? Nah, sebenarnya secara, common practice tidak ada batasannya, Pak. Namun, ya, ketika kita telah melakukan evaluasi, masih ada residual risk, terus kemudian kita kontrol lagi tahun depannya, masih ada residual risk. Nah, ini yang harus kita evaluasi adalah kontrol yang kita terapkan. Kalau sampai beberapa kali terjadi residual risk, berarti kontrol kita tidak efektif. Begitu ya. Ya, ini harus, dievaluasi kembali. Apa yang menjadi, pain point kenapa sampai kontrol yang kita terapkan atau, treatment plan yang kita terapkan, eee, masih kurang efektif ya. Itulah kenapa, evaluasi risiko itu dilakukan secara umum ya, yaitu 3 bulan sekali. Karena untuk melihat Pak, apakah cukup belum, treatment plan atau, rencana yang kita tetapkan untuk mengelola risiko ini sudah efektif atau belum. Ya, kalau belum nanti diperbaiki bagian mana. Tapi kalau sampai berkali-kali, ya ini ada yang salah dengan penerapan risiko kita. Itu ya, dengan risk treatment plan yang sudah kita rencanakan. Ya, dengan kontrol yang kita tetapkan, berarti ada yang salah. Nah, itulah fungsi evaluasinya. Jadi kalau secara best practice, ya, cara common practice-nya, tidak ada batasan, Pak, mau residualnya sampai berapa, tapi yang jelas harus ada evaluasi ya terkait dengan keefektifan kontrol yang kita terapkan. Seperti itu ya, Bapak tadi yang bertanya. Oke, lanjut. Tadi sampai di poin 3 ya. Poin 3, kapan kegiatan pemantauan sasaran itu akan dilakukan, kemudian siapa yang melaksanakan. Ya. Jangan sampai, oh yang menetapkan sasaran adalah tim IT, yang memantau tim IT. Itu juga kurang tepat. Ya. Kalau seperti itu pelaksanaannya ya, kalau tim IT bilang tercapai semua kok. Seperti itu. Kemudian nanti kapan hasil dari pemantauan itu dievaluasi, ya, karena harus selalu dievaluasi dan siapa yang akan melakukan evaluasi. Nah, ini yang harus tetapkan nanti ya. Kemudian semuanya harus didokumentasikan. Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau kita ngomong ISO itu selalu pasti yang diminta adalah data. Contoh misalnya ya, ketika di audit di ISO 27001 ditanyakan terkait dengan pelaksanaan backup. Backup-nya sudah belum? Kalau dijawab sudah, pasti akan ditanya, buktinya apa? Kapan terakhir kali di-backup? Nah, apakah bisa itu dicoba di-restore dan sebagainya? Biasanya akan tetap ada pertanyaan seperti itu. Oke, perbedaan antara ISO 27005 dan ISO 31000. Perbedaannya bukan pada aspek CAE, Pak. Aspek CAE ini muncul di ISO 27001. Nah, namun bedanya adalah pendekatannya. Kalau ISO 31000, pendekatannya adalah event based, ya. Jadi risiko berdasarkan event. Kalau, ISO 27005 itu aset based. Jadi kita melihat aset, ya, kemudian aset itu kita nilai risikonya apa saja. Misalnya tadi aset informasi data karyawan, ada risiko bocor, risiko tidak terupdate, bahkan risiko tidak, diakses, ya, tidak terakses gitu ya. Nah, itu adalah, contoh aset base. Kalau event, beda. Ya, kalau event itu misalnya adalah, ada proses login, ya, maka risikonya yang muncul adalah kegagalan login, gitu. Login tanpa autentikasi dan sebagainya. Nah, ini, beda pendekatan saja, Pak. Nah, namun kalau untuk di ISO 27005 yang versi terbaru, itu bisa digabungkan, jadi hybrid. Misalnya, di sana ada, aset aplikasi misalnya. Aplikasi dia akan punya proses login, punya proses download dan sebagainya. Nah, dari proses itu nanti dikeluarkan lagi risikonya apa. Nah, seperti itu. Itu kalau yang, versi terbarunya di ISO 27005. Nah, kenapa, ISO, masih aset base gitu. Nah, sebenarnya sih karena gini ya, dulu ISO, 27005 itu aset base dari awal.
Karena ISO 31000 yang lama itu juga pendekatannya belum ke event ya. Tapi ketika ISO 31000 keluar yang versi terbaru, versi 2018, nah itu sudah mengadopsi yang versi harus event based. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya yang ISO 27001 versi 13 dan 27005 kalau tidak salah versi 2012 kalau tidak salah ya, atau 2015 saya lupa. Ya, itu belum bisa mengikuti yang ISO 31000 versi 2018. Nah, makanya barulah di versi terbaru ini nah itu baru bisa di hybrid ya. Jadi digabungkan antara aset dan event. Seperti itu. Ini penjelasannya ya Pak ya, perbedaannya hanya pada ininya saja, fokus metode ininya saja sih. Oke, kemudian poin kedua di pasal 9.2 ya itu adalah internal audit Bapak Ibu ya. Jadi 2022 ya Pak, punten Pak, salah sebut ya. Seingat saya 2021 Pak. Bentar ya, saya memastikan juga, takutnya saya salah sebut juga. Oh iya, betul Pak, 2022. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya koreksi ISO 27005-nya versi 2022. Oke, kembali ya ke sini di internal audit. Nah, rata-rata yang kami temui ketika kita mendampingi implementasi ISO 27001 dari internal audit, dari risk management, nah itu selalu menyatakan apa hubungannya antara risk management, human resource, dan juga internal audit. Kenapa harus masuk tim dalam implementasi ISO? Jawabannya karena ini Bapak Ibu. Kalau untuk ISO ini ya, tadi kan saya di awal saya sebutkan ini adalah sistem manajemen. Yang namanya sistem manajemen tidak bisa berdiri sendiri ya, karena ini adalah satu siklus. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sertifikasi ya, biasanya yang akan diaudit itu ya dari hari pertama sampai nanti terakhir itu yang ikut terus adalah bagian risk management. Karena hampir semua nanti setiap proses itu ada penilaian risikonya. Gitu. Nah, internal audit juga sama, nanti akan jadi bagian. Kalau proses internal audit ini tidak dilakukan, maka sistem manajemen dianggap tidak berjalan. Biasanya tidak bisa dapat sertifikasi. Maka proses internal audit ini harus ada. Nah, kalau waktu di audit nanti di stage kedua, oleh badan sertifikasi juga sama. Akan menjadi auditnya juga internal auditnya. Tapi biasanya porsinya tidak sebanyak manajemen risiko. Gitu. Kalau human resource sama. Nah, human resource ini ada dua bagian nanti. Di audit bagian di pasal terkait sumber daya dan nanti di annex terkait dengan people. Ya, ini juga lumayan cukup banyak juga areanya gitu ya. Kalau internal audit hanya di bagian ini saja. Jadi internal audit ini harus dan sifatnya wajib ya untuk sistem manajemen keamanan informasi itu harus dilaksanakan internal audit. Apakah harus dari tim internal auditor, Bapak Ibu, yang melaksanakan? Jawabannya tidak harus. Boleh dilakukan oleh pihak ketiga auditnya atau cross function audit. Ya, kalau memang dalam kondisi benar-benar tidak dapat dilakukan audit oleh internal audit. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian evaluasi yang terakhir itu dari manajemen. Jadi ada tindakan manajemen ya, tinjauan manajemen, sorry. Nah, tinjauan manajemen itu apa yang dilaporkan ke ke manajemen? Ya, yang dilaporkan adalah ya proses dari awal tadi kita implementasi hingga proses nanti pelaksanaan audit tadi, internal audit. Ya, ada 6 poin yang harus kita laporkan ke manajemen. Pertama adalah tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. Kalau memang sebelumnya sudah pernah ada proses tinjauan manajemen. Kalau tidak ada, ya boleh di-skip ya, karena tidak ada. Kemudian terkait dengan isu internal dan isu eksternal, serta arahan strategis dari manajemen. Nah, itu nanti yang kita laporkan. Isunya ada apa saja, terus tindak lanjut seperti apa. Kemudian kinerja keamanan informasi, tadi sasarannya ya, yang harus dicek ya. Pemenuhan sasaran, kemudian ketidaksesuaian, dan tindakan perbaikannya seperti apa, pemantauan, dan juga hasil auditnya seperti apa. Itu kan dalam untuk melaporkan kinerja keamanan informasi. Kemudian feedback
dari stakeholder, kalau memang ada feedback dari stakeholder, kemudian efektivitas ya tindakan yang diambil terkait risiko dan peluang. Nah, ini ya, tadi risk profile-nya maksudnya dilaporkan ada berapa risiko ya yang mungkin masih open statusnya seperti itu ya. Mungkin bisa diambil di bentuk cronjolnya saja atau juga semua dilaporkan, tidak masalah. Kemudian terakhir adalah rekomendasi untuk perbaikan ya. Jadi rekomendasi apa dari feedback yang sudah ada, rekomendasi seperti apa dan nanti dijalankannya seperti apa. Itu harus dilaporkan pada saat tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen ini dilaksanakan umumnya ya setahun sekali ya minimal ya untuk melaporkan proses SMKI-nya seperti apa. Pasal terakhir, pasal 10 terkait dengan continual improvement. Di sini ada 2 poin ya, pasal 10.1 itu perbaikan berkesinambungan, ya, continual improvement dan juga pasal 10.2. Di sini ada perbaikan dan tindakan korektif. Perbaikan berkesinambungan ini bermula dari hasil analisis dan evaluasi, entah bentuk audit, entah di situ ada proses bisnis yang berubah dan sebagainya, dan juga bisa berangkat dari output dari tinjauan manajemen, ya. Feedback dari manajemen seperti apa, nah itu nanti bisa jadi trigger untuk perbaikan berkesinambungan. Contohnya adalah perluasan scope ya, misalnya kalau setelah ada analisis dan evaluasi, awalnya implementasi ISO dengan scope cuma sebatas data center saja. Tapi akhirnya tahun depan waktu surveillance itu extend scope ya, data center ditambah dengan bagian development. Kemudian nanti tahun depan extend scope lagi hingga satu divisi IT, misalnya seperti itu. Kemudian jika ada penambahan sertifikasi standar ISO lainnya ya, jadi ini harus ada evaluasi lagi. Misal Bapak Ibu sudah implementasi ISO 27001, kemudian menambahkan ISO 27701 ya untuk sertifikasi terkait dengan pengelolaan data pribadi atau menambahkan ISO 27032 ya untuk sertifikasi terkait dengan cyber security. Nah, itu monggo nanti berarti ISO 27001-nya perlu lagi di-improve ya, seperti apa perubahannya seperti itu. Kemudian ada peningkatan target sasaran SMKI dan serta peningkatan dari sisi teknologi. Kemudian terkait dengan ketidaksesuaian ya dan tindakan korektif, di sini harus dilakukan pertama bereaksi terhadap ketidaksesuaian ya, ketidaksesuaian seperti apa, maka harus diambil tindakan untuk perbaikannya ya. Kemudian harus disiapkan juga penanganan terhadap konsekuensi yang terjadi. Ketidaksesuaian apa? Misalnya salah satu proses tidak berjalan, ya proses internal audit tidak berjalan, misalnya seperti itu. Nah itu harus segera dikoreksi dan kemudian bagaimana menyelesaikannya itu harus dijalankan. Ya. Kemudian melakukan evaluasi terkait akar masalah, kemudian implementasi tindakan perbaikan, kemudian meninjau efektivitasnya, kemudian perencanaan dengan memperbaharui risikonya ya. Jadi data risikonya juga tetap harus diperbaharui kalau misalnya ada bagian dari sistem manajemen yang tidak sesuai. Kemudian membuat perubahan dalam sistem manajemen keamanan informasi jika diperlukan. Kalau memang diperlukan untuk perubahan terkait SMKI-nya ya harus diubah dan segera di-update. Oke, ini adalah metode Fishbone ya, Fishbone Analysis untuk mempermudah aja, tools untuk mempermudah bagaimana kita melakukan analisis akar masalah ya. Ini saya rasa sudah paham semua ya, ini zaman dulu kuliah sering banget muncul. Baik Bapak Ibu, tadi adalah gambaran umum training terkait dengan klausul ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke dalam materi aneksnya. Ya, ini lumayan banyak untuk aneksnya. Ada 93 ya. Ada 90 sebentar Bapak Ibu. Oke, domain aneks ada 4 tadi ya, aneks 5, 6, 7, dan 8. Aneks 5 itu terkait dengan kontrol organisasi, kemudian aneks 6 itu terkait dengan kontrol SDM, aneks 7 terkait dengan kontrol fisikal ya, lingkungan fisik, keamanan fisik, kemudian aneks 8 terkait dengan kontrol teknologi. Totalnya ada 93. Nah,
Ini untuk aneks 5-nya Bapak Ibu. Jadi ada 37 kontrol ya, lumayan banyak banget. Jadi mulai dari kebijakan hingga nanti SOP. Oke, aneks pertama ya, ini aneks 5.1 kebijakan untuk keamanan informasi. Halo? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya lanjut ya. Kebijakan keamanan informasi, nah kebijakan ini harus ditetapkan ya Bapak Ibu. Jadi ditetapkan tidak hanya dalam bentuk draft ya. Saya ingatkan kembali, harus nanti disetujui ya ini oleh manajemen tadi sebagai sponsor ya. Sorry, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, terdengar ya? Mas. Oke, baik, terima kasih. Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi semua kebijakan, prosedur, kemudian nanti instruksi kerja ataupun juga standar itu harus disetujui ya Bapak Ibu. Nanti yang berbeda hanya level persetujuannya saja. Mungkin kalau kebijakan bisa di levelnya top manajemen sampai direksi ya, itu kalau kebijakan. Kalau prosedur mungkin bisa hanya di level divisi IT saja. Instruksi kerja juga sama. Nah, itu nanti beda pengesahannya saja, tapi tetap harus disahkan gitu ya. Nah, nanti tergantung kembali lagi ke organisasi masing-masing. Apakah semua kebijakan itu harus ditandatangani direksi atau cukup di level kepala divisi? Karena beda-beda ya Bapak Ibu. Di beberapa tempat yang saya temui ada yang kebijakan itu cukup di level divisi atau kadif. Kenapa? Karena kalau di level direksi itu namanya peraturan perusahaan, peraturan yang lebih tinggi dari kebijakan. Nah, itu beda lagi. Nah, beberapa organisasi seperti itu. Tapi ada juga yang kebijakan harus sampai direksi, ya. Nah, itu beda-beda. Nah, itu kembali lagi ke organisasinya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ferry ya. Jika dimungkinkan ISO 27001 dan 20.000 digabung menjadi satu kesatuan dalam kebijakan atau pedoman perusahaan. Jawabannya dapat. Bisa, Bapak Ibu. Jadi, sebentar ya, saya sekalian gambarkan ya. Kalau kita ngomong ISO 20.000 ya, Bapak Ibu, ISO 20.000 itu kan terkait dengan layanan ya, layanan IT ya. Nah, di dalam ISO 20.000 itu nanti ada insiden manajemen, kemudian ada problem management dan sebagainya ya. Bahkan nanti ada SLA, ada request change dan sebagainya. Nah, di ISO 27000 itu juga sama Bapak Ibu. 27 itu nanti ada change ya, jadi bisa digabung. Ada configuration item CMDB ya, CMDB kan ada juga di 20.000. Nanti ada juga insiden manajemen, nah jadi bisa digabungkan jawabannya. Nah, digabungkannya dengan apa ya tadi? Karena kan sudah annex SL ya dua-duanya, jadi interoperability-nya sangat memungkinkan. Ya, jadi kalau nanti kebijakannya digabung menjadi satu, itu jawabannya bisa. Oke. Kemudian kembali lagi ke sini ke kebijakan ya. Setelah disetujui ya ini harus diterbitkan dan dikomunikasikan Bapak Ibu. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Boleh melalui email blast, kemudian melalui town hall meeting atau waktu induksi dan sebagainya, monggo. Nah, itu kembali lagi ke organisasi masing-masing seperti apa bentuk komunikasinya, gitu ya. Dan juga perlu dievaluasi dan ditinjau ya untuk relevansinya, apakah sudah relevan atau belum. Gitu. Baik Pak, sama-sama Pak Ferry. Oke, lanjut. Terkait dengan peran dan tanggung jawab dalam keamanan informasi. Nah, ini biasanya peran dan tanggung jawab dalam keamanan informasi itu harus ditetapkan dan dialokasikan sesuai kebutuhan organisasi ya. Kalau misalnya ada CISO sendiri ya monggo nanti dibangun CISO sendiri. Kalau tidak ada ya nanti bisa cara fungsional gabung ke dalam organisasi gitu ya Bapak Ibu. Pemisahan peran dan tanggung jawab, nah ini juga nanti harus dibagi ya. Jadi setiap departemen itu pasti akan ada level aksesnya beda-beda ya. Bahkan di satu urutan divisi yaitu antara kepala divisi
dengan tim di bawahnya, ya katakanlah mungkin di bawahnya ada tim leader dan sebagainya. Itu juga level aksesnya beda-beda ya terkait dengan dokumen yang boleh diakses gitu. Kemudian kontrol terkait dengan tanggung jawab manajemen ya. Jadi manajemen harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh personel atau insan yang ada di organisasi itu mematuhi dan menerapkan kebijakan keamanan informasi yang sudah ditetapkan tadi. Ya, ini adalah tanggung jawab manajemen. Tentu saja tidak hanya manajemen ya, harus ke seluruh organisasi harus terlibat juga ya. Tadi kan ada istilahnya berpartisipasi ya. Bentuknya apa tanggung jawab ini ya? Nanti dengan adanya tadi ya komitmen untuk menerapkan, juga nanti bisa dengan adanya tindakan punishment dan sebagainya, kemudian ada awareness dan sebagainya, manajemen mendukung kegiatan awareness, mulai dari banner, kemudian wallpaper dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk pelaksanaan seperti itu. Kemudian selanjutnya kontrol terkait dengan kontak dengan otoritas ya. Ini biasanya sudah ada biasanya ini GA yang punya ya. GA itu biasanya sudah punya daftar terkait dengan kontak ke kepolisian misalnya, ke pemadam kebakaran, rumah sakit dan sebagainya ya. Ini harus ada ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sertifikasi ISO 27001 itu harus memiliki daftar kontak terhadap otoritas ya, yang relevan tentunya ya. Nah, ini kalau umumnya sih GA sudah punya, kalau bukan di GA biasanya di security sih, tim security ya ini petugas keamanan itu biasanya mereka punya daftar ini otoritas. Nah, itu harus dipasang di tempat yang terlihat dan gampang diakses. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini tidak perlu ada prosedur atau apapun terkait kontrol ini. Tapi yang harus ada adalah daftarnya ya, listnya. Betul. Kemudian kontak dengan special interest group, maksud ini forum ya Bapak Ibu, forum atau apapun saja yang di sini terkait dengan keamanan informasi. Ya. Jadi tim IT atau tim IT security nanti harus ada keanggotaan atau harus bisa bergabung dengan forum yang membahas terkait dengan keamanan informasi. Contoh mungkin Cyber Security Summit ya, dia kan ada forumnya juga. Kemudian ID30 ya, atau CERT, iCert dan sebagainya, itu macam-macam. Boleh forum yang aktif mungkin di model seperti Kaskus kalau memang ada ya. Tahu saya sih kalau terkait keamanan informasi yang forum seperti itu sudah tidak ada lagi. Atau di grup WA ataupun juga di Telegram ataupun di LinkedIn dan sebagainya. Nah, itu boleh. Tujuannya apa? Kenapa harus ada kontrol terkait bergabung dengan forum ini? Tujuannya adalah ketika nanti ada berita dari luar, misalnya thread yang baru, trennya seperti apa, kita ikut terupdate. Jangan sampai nanti ya, lagi maraknya isu data breaching gitu ya, di mana-mana data breaching banyak banget terjadi, kebocoran data di beberapa perusahaan-perusahaan besar terjadi. Kita tidak tahu apa-apa, kayak apa hidup dengan lingkungannya sendiri ya, tanpa mengetahui berita di kanan kiri kita. Nah, itu jangan sampai. Karena penting banget dan kebetulan Bapak Ibu saat ini banyak terjadi ya kasus-kasus kebocoran data di beberapa instansi ya, di perusahaan-perusahaan besar yang terkenal gitu rata-rata mengalami gitu. Boleh dicek silakan di Twitter, di Instagram, itu pasti banyak banget gitu. Nah, ini perlunya kita bergabung dengan grup ini agar nanti ada berita dan nanti misalnya ada bagaimana cara menangani dan sebagainya. Biasanya selalu dibahas sih ya. Jika lebih baik kalau misalnya gabung ke grupnya CISA ya, dari ISAKA itu kan ada, monggo silakan macam-macam. Threat intelligence ya, ini lanjutannya tadi Bapak Ibu. Jadi setelah kita mungkin bergabung ataupun juga dengan anggota khusus ya dalam suatu ini, tujuannya antara lain nanti adalah kita bisa melakukan threat intelligence Bapak Ibu. Jadi threat intelligence itu kita mengumpulkan informasi terkait dengan ancaman-ancaman yang ada di luar sana. Secara global, ancaman yang terjadi terkait cyber security itu seperti apa trendnya, kemudian kita analisis. Ya, kita analisis dengan ancaman yang sudah terjadi di internal kita.
mungkin dari hasil SIEM, firewall dan sebagainya. Mereka kan punya ini ya, ada daftar berapa hit ya, percobaan, brute force dan sebagainya kan terdeteksi tuh. Entah yang berhasil atau yang tidak berhasil. Nah, itu kita bisa analisis, kita bandingkan laporan analisis cyber security internal dan juga tren cyber security secara global yang ada. Kita bandingkan nanti harus seperti apa. Nah, itu adalah kontrol terkait dengan threat intelligence. Jadi kita tahu, oh ternyata di luar itu yang sedang ramai adalah ransomware misalnya, dan juga social engineering misalnya ya Pak. Oh kebetulan kita di holdingnya Dana Reksa belum pernah dua-duanya terjadi. Nah, bagaimana kita mengatasi agar tidak pernah terjadi? Nah, planningnya seperti apa, roadmap-nya dibangun dan sebagainya. Nah, ini adalah hasil dari threat intelligence nanti. Kemudian information security pada project management ya. Ya, jadi keamanan informasi itu harus diintegrasikan ke dalam manajemen project ya. Contohnya apa? Paling gampang adalah ketika kita melakukan project ya, kita identifikasi risiko keamanan informasi ya. Karena setiap kali project ya Bapak Ibu, ini teman-teman procurement biasanya melakukan nih analisis risiko terkait dengan projectnya. Ya, kira-kira ada risiko apa saja ya. Risiko misalnya, oh ini pembelian katakanlah eh, pembelian lisensi, oh ini belinya putus, kalau beli putus berarti nanti tidak ada lagi mungkin support dan sebagainya. Nah, itu kan ada risiko yang ditulis. Termasuk nanti risiko terkait dengan keamanan informasinya harus ditulis. Yang mungkin nanti bisa dilanjutkan menjadi persyaratan dalam manajemen project ya, dalam PKS yang tertulis dan sebagainya. Gitu. Kemudian pencatatan aset Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Cara mencatat aset tadi di awal kita sudah bahas, nanti aset juga dinilai secara CIA. Nah ini baik, jika kita mengadopsi ISO dan akan diterapkan dalam perusahaan ya, sejauh mana batasan perubahan terhadap konten, konteks, dan format sehingga masih dapat diakui asesmen auditor. Begini Pak, jadi kalau kita mengadopsi ISO ya, perubahan itu harus selalu tercatat ya Pak ya, jadi ada versioning. Nah, jadi biasanya dokumen prosedur ataupun dokumen yang lain atau PKS pasti kan akan ada. Kalau PKS bahasanya addendum ke ya. Kalau di dokumen prosedur biasanya akan ada apa daftar perubahan. Versi ke-1 diubah oleh Anwar misalnya. Versi kedua dilakukan perubahan oleh Pak Anggi misalnya. Nah, itu kan ada. Nah, itu sudah diakui. Ya, kalau masalah format, format itu kita kembalikan ke masing-masing organisasi. Tapi yang jelas kalau dokumentasi, ya dokumentasi di ISO itu harus tertulis tanggalnya, tanggal kapan disahkan, ya, kemudian versi ketika dibuat, kemudian siapa yang melakukan perubahan, ya, kemudian siapa penyusun dan juga siapa verifikasi serta pengesahannya sama siapa. Nah itu pasti nanti sudah diakui oleh auditor ya Bapak Ibu bahwa dokumennya sah. Nah, sebagai contoh yang sering lupa adalah tantangan, Bapak Ibu. Ini sering banget saya. Baik itu dokumen apapun ya, rata-rata katakanlah berita acara. Paling gampang ya, contoh laporan ya, laporan maintenance. Ketika saya audit, laporan maintenance itu sudah bagus tuh. Laporan dia ada kapan dilakukan, pelaksanaan maintenance-nya, kemudian kapan laporan dibuat, kemudian dievaluasi oleh siapa. Tapi kadang-kadang tanda tangan dari petugas maintenance-nya sudah ada, tapi tanda tangan dari petugas yang melakukan pengecekan dari internal, itu yang malah tidak ada. Lupa biasanya. Nah, ini kalau kami sebagai auditor, nah kita akan ini sebagai ya finding. Karena apa? Oh, dari petugasnya sudah komplit kok. Katakanlah kita maintenance dari ini ya, pihak ketiga misalnya. Petugasnya sudah komplit, tapi yang menerima malah tidak tanda tangan. Berarti kan dokumennya kita anggap masih belum final, karena penerimanya belum tanda tangan. Atau juga, ya Bapak Ibu yang sering lupa itu ketika kita membuat, katakanlah, analisis risiko. Saya masih sering menemukan di risk profile, itu tidak ditandatangani oleh risk owner, verifikator, dan juga pengelolanya. Dan kadang tidak diberikan tanggal dan juga kapan pelaksanaan evaluasi risiko. Ya. Kalau kami sebagai auditor, dokumen yang tidak ditetapkan dan tidak disahkan itu
dianggap masih belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang dokumennya harus ditandatangani, ya itu harus ditandatangani dulu. Ya, seperti kalau masalah format saya rasa sih setiap organisasi berhak ya membuat formatnya seperti apa, tapi yang jelas catatan perubahan, kemudian siapa yang merubah, kemudian dokumennya milik siapa, kemudian itu disahkan oleh siapa. Nah, itu catatan-catatan tersebut itu harus ada kelengkapan dalam dokumen seperti itu. Semoga dapat menjawab ya Pak ya, pertanyaan seperti itu ya. Oke, kita oke lagi ya, apakah NDA ada? Kalau untuk NDA Bapak Ibu biasanya kan dia dapat dilakukan dijadikan lampiran ya dalam PKS ya. Ini ada pertanyaan apakah NDA dan PKS dapat dijadikan menjadi satu dokumen? Setahu saya dapat nanti NDA itu menjadi lampiran. Nah, jika dijadikan satu, apakah NDA harus dilakukan review juga jika adendum PKS atau apakah ada periode review NDA? Kalau misalnya ada adendum pada PKS ya, Bapak Ibu, nah kita lihat dulu NDA-nya itu apakah berubah juga. Maksudnya gini, kan NDA umumnya kan yang antara perusahaan dengan personil nanti ya. Kalau personilnya tidak berubah, ya tidak masalah. Tidak perlu ada review juga di NDA. Tapi kalau ada ketentuan yang harus ditambahkan di dalam NDA, contoh misalnya ya, harus ada ketentuan terkait dengan data pribadi, karena kan data pribadi spesifik, yaitu harus direview dan ditambahkan, Pak. Kalau untuk periode review NDA, saya rasa tidak ada, Pak ya. Untuk kalau NDA-nya sendiri ya, kalau tidak ada perubahan di NDA atau yang ada perlu dirubah dalam NDA, seperti itu. Oke, kembali ke materi. Masih ada lagi, monggo. Oh, Bapak Ibu nggak apa-apa ya kalau misalnya mau dipotong dulu bertanya gitu. Kalau misalnya Pak mau bertanya tapi kalau lewat chat agak repot, monggo bertanya langsung ngomong juga boleh. Ya, silakan langsung dipotong saja juga nggak masalah. Oke, terkait dengan aset, pembagian aset di sini Bapak Ibu ya dapat dilihat di sini pembagian asetnya ada 4. Ini merujuk ke ISO 19770 ya Bapak Ibu. Jadi ISO 19770 itu ISO terkait dengan IT Asset Management. Nah, karena ini pembahasannya terkait aset IT umumnya, ya pembagian seperti ini. Jadi aset itu sebentar, kalau untuk yang aset umum, aset manajemen umum ISO-nya ISO 5000 ya, ISO 5000. Nanti lebih detailnya di 5001. Oh, sebentar, kenapa malah ininya hilang? Diulangi lagi ya, ini pembagian dari ISO 19770 ya, Bapak Ibu. Jadi aset itu dibagi menjadi aset hardware, software, service and cloud, kemudian people dan information. Ya. Jadi people itu termasuk aset juga, ya, termasuk digabungkan juga ke dalam aset informasi. Kalau aset hardware jelas ya komputer, server dan sebagainya. Software juga jelas. Nah di sini ada aset yang dinamakan service and cloud karena ya saat ini ketika kita menggunakan layanan cloud yang kita jadikan pegangan sebagai asetnya adalah ya agreement-nya dengan penyedia layanan cloud-nya sendiri. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi tetap harus dikontrol nanti. Kemudian terkait dengan kontrol penggunaan informasi dan aset ya, terkait informasi ya yang diperbolehkan. Nah, di sini kontrol ini terkait dengan apa saja sih yang boleh dipergunakan di kantor ya, terkait dengan informasi ya, siapa yang boleh mengaksesnya, siapa yang boleh menggunakannya, dan kemudian asetnya juga sama ya. Siapa yang dapat menggunakan asetnya, aset pemrosesan informasi ya, itu harus diatur. Contoh misalnya penggunaan USB misalnya, boleh atau tidak. Contoh lagi penggunaan barang-barang pribadi ya, BYOD ya, nah itu juga harus diatur. Nah ini bentuknya nanti karena bahasanya aturan biasanya bisa dalam bentuk ketentuan.
gitu. Kemudian pengembalian aset, ini biasanya di teman-teman HRD ya, HRD itu ada clearance sheet ya, clearance sheet itu jadi ketika eh, apa namanya personil itu resign, nah itu aset-aset itu harus dikembalikan. Resign atau pindah, ya pindah divisi atau naik jabatan. Nah biasanya sih ada pengembalian aset, asetnya diganti ya seperti itu. Nah ini harus ada formulirnya, Bapak Ibu, harus terdokumentasi dan ditandatangani siapa yang memverifikasi. Ingat ya, ditandatangani oleh yang memverifikasi ya. Benar nggak semua aset sudah dikembalikan ya, termasuk aset terkait dengan username dan akses, kemudian aset-aset hardware yang dia gunakan, kemudian mungkin ada aset yang lain dan sebagainya. Nah, ini harus tercatat dalam bentuk, boleh dalam bentuk formulir, boleh dalam bentuk berita acara, monggo. Seperti itu, yang penting harus ada catatannya. Kemudian klasifikasi informasi Bapak Ibu. Nah, jadi ISO itu mensyaratkan bahwa informasi itu harus diklasifikasikan. Ya. Namun yang bahasa dari ISO adalah hanya dibedakan antara rahasia dan tidak rahasia ya. ISO tidak pernah menyebutkan harus sampai 4 klasifikasi atau 5 klasifikasi, tidak pernah. Yang penting dibedakan klasifikasinya rahasia dan tidak rahasia. Mau nanti ditambahkan rahasia, terbatas, umum, nah monggo. Itu bebas kembali ke organisasi masing-masing, tapi yang jelas klasifikasi informasi ini harus diklasifikasikan antara yang rahasia dan tidak rahasia. Nah, selanjutnya setelah diklasifikasikan maka harus diberikan label, Bapak Ibu. Ya. Ini implementasi yang paling susah ya. Umumnya yang kami temui itu di beberapa tempat di klien kami, klasifikasi sudah ada tapi dokumen belum tentu diberikan label. Labelnya dalam bentuk apa? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, distempel di halaman depannya confidential boleh. Watermark juga boleh ya, watermark misalnya ya. Kemudian atau cara otomatis dalam satu lembar gitu ya, satu lembar biasanya kan lembar versioning atau lembar judul itu ada satu kalimat rahasia gitu. Itu tidak masalah, yang penting ada labelnya. Jangan sampai nanti dokumennya tidak diberikan label, pasti jadi finding juga. Untuk apa? Untuk jelas melihat, oh ini sifatnya confidential. Jadi kalau misalnya nanti tertinggal di ruang meeting atau tertinggal di meja, nah nanti ketika petugas keamanan sedang berpatroli itu bisa disimpan. Nah, karena kalau melihat oh confidential, berarti harus perlakuannya khusus, disimpan, diamankan. Nah ini yang sering terjadi di beberapa tempat yang kami dampingi, rata-rata untuk label itu belum semuanya terimplementasi dengan baik. Nah ini mohon nanti jika memang ini sertifikasi ya harus dilabeli lagi ya, dokumen harus diberikan label yang baik. Kemudian ketentuan atau prosedur terkait dengan transfer informasi Bapak Ibu. Nah ini harus ada, contoh misalnya, kalau kita mengirimkan informasi bentuk hard copy, harus disegel misalnya, harus pakai lilin misalnya, kan zaman dulu tetesin lilin di stempel gitu ya. Nah, itu salah satu bentuknya. Kalau misalnya dikirim via email, itu harus dienkripsi, misalnya seperti itu. Nah ini harus diatur dalam sebuah prosedur atau juga sebuah agreement ya. Kalau misalnya dengan konsultan atau pihak ketiga, provider, nah itu mungkin agreement-nya kalau bertukar informasi menggunakan katakanlah SharePoint misalnya, atau menggunakan enkripsi khusus ya, TrueCrypt misalnya dan sebagainya. Nah, itu monggo harus dibuat prosedurnya seperti apa. Kemudian akses kontrol ya, Bapak Ibu, terkait dengan akses kontrol ini harus ada aset user access metriknya ya, Bapak Ibu. Jadi pembagian yang jelaslah terhadap setiap insan di perusahaan itu memiliki akses ke area mana saja, baik itu akses secara fisik ataupun akses secara logis. Nah, ini harus dibuatkan user access metriknya, kemudian setiap orang itu harus didaftarkan ya, bisa mendapatkan akses apa saja. Kemudian identity management ya, ini identity management itu harus dikelola, jadi mulai dari bagaimana kita membuat atau mendaftarkan user ya untuk mendapatkan user dan ID, hingga nanti sampai ke level ketika kita harus menghapus user ID-nya atau diregistrasi ya. Ataupun juga nanti jika akan menggunakan kembali atau reuse user dan ID ya, user ID. Karena apa? Karena di beberapa tempat ada ya yang melakukan reuse user ID. Ya ini harus diatur secara khusus karena kadang-kadang kan kalau kita mau reuse
Kalau nanti level aksesnya berbeda, dan itu tidak boleh. Nah, makanya harus diatur kembali di dalam ketentuan secara khusus. Kemudian autentikasi informasi, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengendalikan akses orang yang memiliki hak. Nah, bisa di sini dilakukan dengan username dan password, two-factor authentication, nah, mungkin dengan LDAP dan sebagainya. Metodenya macam-macam. Ya, boleh dipinjamkan ya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, peminjaman user ID akses apakah diatur juga? Nah, ini kalau berdasarkan ISO, user ID tidak boleh dipinjamkan. Namun, catatan ya Bapak Ibu, jika kita menggunakan user ID yang di-share ya, share user ID, ya ini maka harus diatur dalam ketentuan khusus. Contohnya apa? Misalnya SAP misalnya ya, katakanlah satu divisi keuangan ternyata hanya memiliki satu user ID SAP. Ya nggak apa-apa, nanti makanya bergantian, tapi itu harus ada ketentuannya. Nah, itu yang benar-benar memang yang diperlukan. Tapi kalau apa, saling meminjamkan user ID tanpa ada ini ketentuan khusus ya, karena atau tanpa ada kondisi khusus, itu tidak diperbolehkan. Ya, kecuali memang ada ketentuan kebutuhan khusus. Kalau tadi kayak SAP hanya satu ID, ya monggo dibuat ketentuannya nanti untuk penggunaan bersama seperti apa, seperti itu. Oke, selanjutnya hak akses ya. Hak akses itu ya nanti dibuat ininya, user access metriknya. Nah, ini harus didokumentasikan ya, nanti dibuat standarnya. Ya, jadi katakanlah staff level A, level B, level C, ataupun juga nanti pejabat ya eselon 1, eselon 2 dan sebagainya. Nah, itu dapat aksesnya apa saja. Nah, itu nanti dibuat user access metriknya, kemudian dijadikan standar ya, dan harus didokumentasikan. Oke, kita masuk ini areanya procurement ya, Bapak Ibu. Keamanan informasi pada perjanjian dengan supplier ya. Jadi di dalam perjanjian dengan supplier, Bapak Ibu, ini harus mengatur terkait dengan pasal kerahasiaan. Ya, ini harus ada di dalam perjanjian terkait dengan supplier. Nah, saya yakin sih pasti ada ya. Kemudian persyaratan keamanan informasi di dalam perjanjian dengan supplier ya. Ini juga tadi yang saya sempat sebutkan. Kalau memang di sana itu perlu ditetapkan harus ada NDA per setiap personil, ya itu nanti dimasukkan dalam pasal-pasal atau klausul dalam kontraknya, gitu ya. Atau mungkin nanti terkait dengan hak cipta, haki, nah itu kan termasuk informasi security juga ya. Itu juga bisa dimasukkan dalam klausul. Oke, baik. Bagaimana cara yang paling efektif untuk mengimplementasikan ISO 27001 jika ada gap antara budaya perusahaan dan standar ISO yang akan diterapkan masih sangat jauh? Ini solusinya adalah awareness, Pak, ya. Jadi tidak bisa langsung oh ISO itu saklek harus kayak gini, oh tidak seperti itu. Ini harus ada nanti masa cut off-nya. Jadi contoh nanti ada kebijakan baru, misalnya kebijakan password. Password harus diganti setiap 3 bulan sekali. Ini pasti merepotkan. Nah, ini biasanya harus dengan awareness. Dilakukan awareness, dilakukan masa uji coba, dan nanti harus ada cut off-nya. Ya. Setelah ada cut off-nya, setelah masa cut off, ya tidak boleh lagi melanggar. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini yang biasanya kami terapkan di beberapa klien kami seperti ini. Jadi ada beberapa tahap ya. Tahap pertama, tahap trial. Di sana ada awareness terus, kita lakukan awareness berkali-kali, bahwa password itu harus diganti, kemudian tidak boleh mengingat password gitu ya, maksudnya mengingat dalam browser gitu ya. Nah itu dilakukan pada masa percobaan di awal, di awareness-nya. Nah nanti harus ada cut off-nya, katakanlah setelah 3 bulan tidak boleh lagi ya. Nah, itu biasanya sih berhasil. Seperti itu ya Bapak Ibu caranya agar bagaimana sih kita menerapkan ISO ini. Karena kalau memang tidak dapat diterapkan Pak, tidak berjalan, semuanya melanggar, ya pasti ISO tidak akan bisa diterapkan gitu ya. Kita dianggapnya bahwa sistem manajemen ini gagal. Ya memang kalau untuk di level human ya, di level personil, di level people, itu harus sering melaksanakan awareness dan saling mengingatkan ya dengan body system gitu ya. Jadi
saling mengingatkan temannya, nggak boleh loh kamu meninggalkan ruangan, laptopnya dibiarkan terbuka gitu. Nggak boleh loh kamu nginstal Spotify karena itu melanggar larangan perusahaan, aturan perusahaan misalnya seperti itu. Itu harus saling mengingatkan dan ada awareness yang terus-menerus. Nah, nanti dikasih jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan, nah, nanti di cut off. Bahwa setelah pelaksanaannya tidak boleh ada lagi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kontrol terkait dengan mengelola keamanan informasi di dalam rantai pasok supplier ya. Maksudnya apa? Jadi gini, Bapak Ibu. Umumnya kita memiliki vendor itu dia tidak bekerja sendiri. Ya. Biasanya vendor itu mereka ada rekanan lagi atau mungkin disubkonkan. Nah, di dalam perjanjian kerjasama, Bapak Ibu harus hati-hati. Kita kalau memang diperlukan untuk menyatakan bahwa ada kalimat apa namanya, vendor harus menjaga kerahasiaannya. Nah, kalau itu dirasa tidak cukup, dapat ditambahkan vendor dan afiliasinya dan atau subkon dan atau prinsipalnya. Nah, itu harus tetap menjaga kerahasiaan data yang dimiliki organisasi. Seperti itu boleh. Ya. Jadi tidak hanya mengikat satu vendor saja, tapi dengan afiliasinya juga. Afiliasi, entah itu subkonnya ataupun juga bagian prinsipalnya. Seperti itu. Kemudian juga harus ada kegiatan monitoring ya, monitoring performa vendornya seperti apa, ya harus dinilai kalau memang performanya kurang baik. Dan juga ketika nanti ada perubahan, Bapak Ibu, perubahan terhadap layanan vendor, entah itu perubahan layanan, perubahan SLA, ataupun juga nanti perubahan alamat misalnya ya. Nah itu kontrak juga harus dimonitor. Kalau nanti jangan-jangan ketika alamatnya berubah, kita nggak bisa nagih gitu. Nah itu harus diubah ya, harus direview lagi, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa games dulu ya. Games sama seperti yang awal tadi, tapi ini lebih ke arah terkait dengan perjanjian kerahasiaan ya. Jadi di dalam pasal-pasal perjanjian kerahasiaan nanti ada apa saja terkait seperti itu. Monggo, Mbak Afin, silahkan. Oke, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, monggo. Oke, Bapak Ibu, silahkan join game lagi, monggo. Di chat grup juga sudah ada ya linknya. Luar biasa ya.
tes. Monggo yang belum join, silakan join. Kita tunggu mungkin 1 menit lagi ya, Mbak Queen. Nanti kalau misalnya tidak ada yang gabung lagi, langsung dimulai saja. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bergabung, kita tunggu semenit lagi sebelum kita mulai. Sudah ada 136 orang yang bergabung dari 213 peserta di Zoom-nya. Udah banyak banget nih emotnya, kayaknya udah gak sabar banget. Oke, mungkin sudah bisa kita mulai ya Pak Anwar, gimana? Oke, boleh di start aja. Oke, kalau gitu. Oke, mulai ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. bulan yang
menit lagi Bapak Ibu yang masih ingin menyelesaikan kuisnya. Bapak Ibu, saya N ya. Mari kita lihat siapa top 3 kita. Selamat untuk posisi pertama dengan username T, dan posisi kedua dengan username Jujuk, dan posisi ketiga username KNK. Selamat untuk para pemenang, dan terima kasih banyak untuk partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Ditunggu untuk workshop berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Anwar. Oke. Baik Bapak Ibu, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita ketemu onsite, biasanya sih kita ada ice breaking. Nanti karena masuk tuh pas. kalau online ya seperti ini biasanya ice breaking-nya. Semoga menambah wawasan Bapak Ibu semua. Oke, kembali lagi ke materi ya Bapak Ibu. Karena mohon maaf ini saya percepat karena memang cukup padat. Sekarang kita bahas terkait dengan kontrol terhadap penggunaan layanan cloud ya. Jadi di dalam ISO 27001 ini dibahas mengenai bagaimana sih kita mengelola layanan cloud kita. Karena gini, ketika kita menggunakan layanan cloud Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak pernah tahu ya data kita itu ada di mana. Ya. Atau ketika kita sudah selesai tidak menggunakan layanan cloud tersebut, data kita apakah benar-benar dihapus atau di-archive sama provider cloud-nya. Kemudian juga sebenarnya konten yang di dalam cloud itu milik siapa? Karena kalau kita bilang, oh tentu saja milik organisasi. Tunggu dulu, Anda bilang milik organisasi, tapi penyedia cloud, mereka dapat mengarchive, mereplika, mengcopy, dan sebagainya. Tanpa kita ketahui. Nah ini adalah risiko-risiko ketika kita menggunakan layanan cloud. Nah, bagaimana kita mencegah hal ini terjadi? Ya, paling untuk saat ini kita cegahnya dengan kontrol pada PKS atau pada perjanjian kerjasamanya. Ya, kita harus tetapkan, kita pastikan ya bahwa nanti ketika selesai menggunakan layanan, selesai kerjasamanya, maka data harus dikembalikan dan dipastikan bahwa provider tidak lagi memiliki archive data kita. Mereka harus bisa membuktikan bagaimana data tersebut telah dihapus atau dimigrasikan. Seperti itu, sampai level sedetail itu. Ya, karena kita bisa lihat, ini contoh risikonya di sini kan ada incomplete ya. Sorry. Di sini ada incomplete deletion ya. Jadi kan karena kita tidak pernah mengetahui sebenarnya. Bahkan buru-buru untuk mengetahui data itu dihapus atau tidak. Posisi data center mereka di RC-nya dimanapun kita belum tentu mengetahui. Maka kita harus benar-benar mengendalikan layanan cloud ini di dalam kontrak kerjanya. Gitu. Seperti itu ya, Bapak Ibu.
Selanjutnya terkait dengan penanganan insiden ya. Jadi bagaimana kita menangani insiden keamanan informasi ya Bapak Ibu. Nah, ini sama dengan penanganan insiden secara umum, tapi biasanya nanti di level 2-nya ketika insidennya tidak dapat diatasi oleh level 1 oleh helpdesk ataupun juga IT service desk, ya maka akan dilempar ke CISO atau dilempar ke tim SOC-nya ya. Di Security Operations Center-nya seperti apa, nanti akan dilempar ke sana. Kalau level 2 kan biasanya engineer ya, baru nanti level 3 ke manajemen. Nah, ini seperti itu prosesnya. Ya. Nah, ini harus ada prosedurnya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau sudah memiliki prosedur insiden manajemen ya tidak masalah, berarti bisa comply dengan ISO. Tinggal nanti dipisahkan saja, dibedakan ketika insidennya yang terjadi adalah insiden keamanan informasi. Tindak lanjutnya ke siapa, ke level 2, level 3-nya itu ke siapa. Nah, seperti itu saja. Kemudian bagaimana proses untuk melakukan penilaian dan mengambil keputusan terkait dengan adanya security events ya. Jadi organisasi itu harus menetapkan prosedur ya, dan juga bagaimana mendokumentasikan ketika pelaksanaan asesmen terkait dengan insiden yang terjadi. Nah, secara umum rata-rata sih sudah ada biasanya sih menerapkan ada form laporan ya atau email terkait dengan laporan. Nah, itu sudah cukup. Tapi harus sesuai dengan prosedur yang ada ya. Dan semuanya harus terdokumentasi. Kemudian respon terhadap insiden. Nah, ini responnya harus sesuai dengan prosedur yang ada dan juga sesuai dengan SLA yang sudah ditetapkan. Karena apa? Ya, agar penanganannya efektif dan efisien ya harus sesuai dengan SLA. Kalau secara operasionalnya ya harus sesuai dengan olahnya ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran terkait dengan learning from information security incident ya. Jadi biasanya setelah kita menyelesaikan insiden kan ada pembelajarannya ya. Kalau di dalam ITIL atau IT Service Management biasanya kita sebut dengan knowledge management ya, yang berasal dari insiden misalnya gitu. Nah, kalau trennya sekarang pelajaran yang kita dapat dari penanganan insiden itu dibuat semacam playbook ya. Bagaimana cara menangani menghindari ransomware, misalnya dibuat playbook-nya. Bagaimana menghindari phishing dan sebagainya. Nah, itu dibuat playbook-nya dan sebagainya lah. Apakah harus dalam bentuk playbook? Tentu saja tidak. Ya, yang penting di situ ada proses bagaimana sih kita menjadikan sebuah pembelajaran dari insiden yang sudah ditangani. Kemudian pengumpulan bukti ya, jadi organisasi harus memiliki prosedur ya. Jadi di sini ya, prosedur untuk identifikasi dan melakukan pencatatan bukti terjadinya insiden. Ini sama persis ya dengan IT Service Management ya. Prosesnya sama, harus ada prosedurnya dan yang nanti bukti evidence-nya bisa ditempel pada tiket insiden dan sebagainya gitu ya. Ataupun juga di dalam email juga boleh. Kemudian keamanan informasi ya ketika terjadi gangguan. Nah, organisasi harus memiliki planning atau rencana terkait bagaimana kita menjaga keamanan informasi ketika terjadi gangguan, Bapak Ibu. Nah, contoh paling gampang adalah seperti ini. Ketika terjadi gangguan ya, mati listrik ya misalnya, pemadaman listrik. Nah, genset tidak nyala. Nah, kemudian kan kalau aksesnya ke dalam ruangan itu sudah menggunakan akses door yang elektrik ya, entah fingerprint atau akses card dan sebagainya. Ketika lampu mati pasti settingannya otomatis open. Ya, agar tidak ada yang terjebak. Nah, ini bagaimana keamanan informasi itu tetap terjaga ketika kondisi seperti ini ya. Biasanya ini level security ya atau tim keamanan yang nantinya akan menjaga ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan melihat siapa sih yang masuk ruangan ya, benar-benar orang karyawan organisasi atau bukan. Nah, itu dilihat dengan name tag-nya Bapak Ibu. Saya pernah audit di sebuah organisasi ya. Saya juga menanyakan ini kalau misalnya saya menanyakan seperti ini, apakah Bapak hafal, tim keamanan saya tanya, apakah hafal dengan setiap orang atau personil yang kerja di perusahaan ini? Jawabannya tidak. Terus bagaimana Anda memastikan kalau misalnya sedang ada gangguan dan sebagainya, orang keluar masuk ke ruang kerja, bagaimana memastikan bahwa yang masuk itu adalah benar-benar karyawan sini? Jawabannya dengan name tag. Artinya apa? Kalau misalnya kita tidak menggunakan name tag itu di tempat yang visible, tidak kita pakai dengan baik misalnya ya,
Sekarang kan biasanya taruh di pinggang dan sebagainya gitu. Nah, ketika nanti terjadi gangguan waktu mati lampu ya, ya itu tidak bisa keamanan informasi dijaganya sangat susah. Karena tim keamanan pun tidak akan bisa memastikan siapa ini yang masuk ke ruangan ini, benar nggak karyawan sini. Salah satu identifikasinya adalah menggunakan name tag tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu model perencanaan menjaga keamanan informasi ketika ada gangguan tadi. Kemudian ICT readiness for business continuity. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita kesiapan IT, kesiapan ICT menghadapi bencana. Ya. Ketika terjadi bencana, IT tidak hanya siap untuk menjaga bisnis tetap berjalan, tapi siap untuk menjaga keamanan informasi itu tetap terjaga. Nah, di sini harus ada prosedur perencanaan untuk menguji kesiapan IT ini. Ya, umumnya sih dalam bentuk pengujian di RP ya, Bapak Ibu. Ya, jadi pengujian di RP-nya, ya switch over antara data center ke DRC. Nah, itu pengujiannya termasuk juga pengujian keamanan informasi. Nah, seberapa siapkah IT kita? Apakah IT bisa memenuhi RTO yang diminta oleh bisnis? RPO juga apakah terpenuhi atau tidak? Nah, untuk mengetahuinya ya itu kita lakukan pengujian. Apa pengujiannya begitu dianalisis? Oh, RTO-nya tercapai. Bisnis meminta RTO 1 jam misalnya. Oh, ternyata IT untuk switch over tidak sampai 1 jam sudah selesai switch over. Ya berarti itu bagus. Berarti kesiapan IT-nya sudah siap ketika diperlukan business continuity. Seperti itu ya gambarannya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan requirement dari regulasi, hukum, ya, peraturan dan persyaratan lainnya. Nah, ini harus diidentifikasi ya Bapak Ibu. Ini tim legal dan compliance biasanya. Jadi istilahnya secara umum itu biasanya kita sebut dengan daftar kepatuhan regulasi. Ya, kalau memang ada persyaratan hukum dan regulasi yang harus dipenuhi. Tadi di depan saya sudah menyampaikan banyak contoh terkait dengan regulasi. Jadi bagaimana memenuhi kepatuhan tersebut ya. Itu harus dibuat daftar kepatuhannya dan pemenuhannya seperti apa. Lanjut kemudian terkait dengan haki Bapak Ibu, jadi di dalam ISO 20001 ini juga mengatur terkait dengan haki. Ya, gambarannya adalah harus ada ketentuan terkait dengan daftar software atau aplikasi yang digunakan harus software yang legal, tidak melanggar haki ya. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu menggunakan software yang pakai crack misalnya gitu ya. Katakanlah biasanya nih, ini biasanya temuannya terjadi di ini. Bagian Markom misalnya. Wow, bagian Markom itu butuh Adobe ya. Butuh Adobe karena untuk nanti mendukung proses bisnisnya mereka. Tapi karena lisensinya mahal, oh ya sudahlah, kita pakai Adobe yang crack. Nah, itu tidak boleh. Karena itu melanggar intellectual property right ya. Jadi mau nggak mau tetap harus menggunakan yang resmi. Kalau memang ada yang lisensinya terlalu mahal, ya harus menggunakan software yang lain yang dapat mendukung proses bisnis gitu ya, kalau tidak mampu membeli. Nah, jangan sampai nanti ketika diaudit ditemukan, oh ternyata software yang dipakai ada software bajakan. Ya, itu jangan sampai terjadi. Selain itu juga haki di internal, contoh logo, ya, logo website dan sebagainya, itu juga harus didaftarkan ke apa, Jenderal Haki ya. Nah, itu harus didaftarkan juga merek resminya, merek dagangnya atau merek produknya atau logonya dan sebagainya. Gitu. Ini terkait dengan bagaimana kita mengelola hakinya. Kemudian perlindungan terhadap catatan, Bapak Ibu. Daftar kritikalitas aplikasi sebaiknya berada di dokumen DRP atau BCP. Oke, jawabannya seperti ini, Pak. Kalau kita mengacu kepada ISO 22301, ya, di ISO 22301 itu ada proses yang namanya Business Impact Analysis, di mana Business Impact Analysis itu kita menganalisis untuk mendapatkan daftar proses bisnis yang kritikal. Ya. Daftar proses bisnis yang kritikal ini nanti akan digunakan sebagai rujukan pada DRP untuk menetapkan aplikasi yang kritikal juga. Karena apa? Ketika proses bisnisnya kritikal, maka dicek dia menggunakan aplikasi apa.
Kalau aplikasinya terkait dengan proses bisnis kritikal ini, maka aplikasinya akan dianggap kritikal juga, ya. Nah, kalau pertanyaan adalah daftar kritikalitas aplikasi sebaiknya berada di mana? Maka saya jawab, kalau daftar kritikalitas proses bisnis ada di BCM. Kalau kritikas aplikasinya ada di DRP, namun merujuk kepada BIA yang berada di BCM. Ya, jadi ini tidak bisa menjadi terpisah, jadi satu kesatuan. Boleh berada di DRP, namun merujuk ke BIA-nya BCM. Begitu ya, bisnis impact analysis ya, BIA itu. Begitu ya, Pak ya. Jadi Itu tempat itu kalau bagus, Mas. kalau mau ditempatkan di BCM, daftar kritikalitas aplikasi, itu juga tidak masalah. Benar, memang karena RTO dan RPO itu bervariasi ya, tergantung level kritikalitas aplikasinya. Tapi kritikalitas aplikasi juga tergantung kritikalitas proses bisnisnya. Nah, jadi kalau mau penempatannya di mana, penempatannya tetap di DRP. Cuma nanti merujuk kenapa aplikasi ini jadi kritikal? Karena ini mendukung proses bisnis yang kritikal sesuai dengan hasil analisis bisnis impact analysis pada BCM. Nah, itu boleh ya. Seperti itu ya, Pak Jalin ya. Oke, lanjut tadi sampai di perlindungan terhadap catatan ya. Perlindungan terhadap catatan, ini adalah bagaimana kita melindungi dokumen-dokumen kita. Nah, catatan itu harus dilindungi dari kehilangan, kehancuran, pemalsuan, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang trennya kan sudah menggunakan SharePoint, menggunakan Jira, menggunakan Confluence, nah itu pasti sudah aman. Karena terlindungi di sana kan, ada hak akses khususnya. Namun, untuk dokumen-dokumen yang berbentuk masih hard copy, nah ini perhatian ya, kalau dia sifatnya highly confidential, maka harus ditempatkan pada tempat yang terlindungi dan terkunci. Contoh di lemari ya dikunci, gitu ya. Jangan ditempatkan di box file terus ditaruh di pojokan tuh ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau ada dokumen confidential ketika audit pasti akan jadi finding. Jadi tetap harus ditempatkan di area khusus, entah di lemari, di box dan sebagainya, tapi terkunci dan kuncinya hanya beberapa orang yang memegang aksesnya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Kalau untuk perlindungan terhadap catatan. Kemudian perlindungan terhadap data pribadi ya Bapak Ibu, ini lagi ngetren juga karena UU PDP ya, UU nomor 27 tahun 2022 baru disahkan ya, dan di ISO ini pun juga sudah mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi. Ya, jadi di sini adalah penerapan kebijakan privasinya seperti apa. Contoh, Bapak Ibu membangun aplikasi yang nanti di-share ke publik ataupun di-share ke internal. Nah, di dalam aplikasi itu harus dilengkapi dengan kebijakan privacy. Ya, sebagai bentuk konsen nanti jika kita meminta data dari data subjek atau data konsumen atau data karyawan dan sebagainya. Kalau untuk penghancuran dokumen fisik, Pak, itu kembali ke ini ya, Pak ya, tipe dokumennya, ya. Berita acara penghancuran dokumen fisik itu apakah dokumennya itu milik dari IT atau tidak. Tapi kalau masalah persetujuan, saya rasa tidak perlu sampai ke IT security atau CISO ya. Kalau penghancuran dokumen fisik, karena umumnya penghancuran data dokumen fisik itu ya cukup ya pemilik asetnya saja atau pemilik dokumennya nanti dengan atasannya. Gitu. Tidak semuanya harus ada persetujuan dari CISO. Kasihan Pak, nanti CISO-nya numpuk pekerjaannya. Begitu ya Pak ya. Kalau memang ada berita acaranya, ya paling itu disetujui oleh atasan langsung gitu. Tapi kalau saat ini yang saya dampingi common practice-nya itu ya kalau ada dokumen yang dianjurkan ya dianjurkan dengan shredder saja. Bukti dokumentasinya cukup yang melaksanakan penghancuran dan juga nanti diverifikasi oleh atasannya. Itu saja sih. Jadi tidak harus sampai ke CISO ya, Pak ya. Oke, lanjut lagi ya, ini terkait PI tadi, harus ada penerapan kebijakan privasi pada setiap proses ya. Nanti harusnya sampai level itu. Kemudian independent review terkait keamanan informasi ya. Jadi di sini audit ya Bapak Ibu.
audit VA ya, pentest dan sebagainya. Nah, di sini harus dilakukan ya independent review ini dengan secara regulerly lah. Kemudian kepatuhan terhadap kebijakan, aturan dan juga standar terkait keamanan informasi. Nah, ini kepatuhan ini harus ditinjau secara berkala. Ini biasanya bagian kepatuhan ya, bagian atau governance and compliance ya biasanya ya, yang ngecek benar nggak sih prosedurnya dijalankan nih. Sidak misalnya melaksanakan sidak sekali-sekali. Benar nggak nih ada clear desk dan clear screen dijalankan. Nah, itu nanti mekanismenya seperti apa kembali lagi ke organisasi masing-masing. Tapi yang jelas kepatuhan ini harus dicek dan direview atau disidak lah istilah seperti itu. Kemudian terkait dengan kontrol documented operating procedure ya. Nah, di sini prosedur operasional untuk fasilitas pemrosesan informasi itu harus didokumentasikan dan disahkan. Dan juga harus tersedia bagi personel yang membutuhkan. Contoh dokumen konfigurasi, ya, dokumen konfigurasi itu harus didokumentasikan ya, dan juga itu harus selalu tersedia dan gampang diakses untuk tim yang memang membutuhkan dokumen tersebut. Baik ya, tadi Aneks 5 sudah selesai terkait dengan organisasi, sekarang kita masuk ke Aneks 6 terkait dengan people ya Bapak Ibu. Ini mulai dari proses screening hingga nanti orang tersebut resign. Pengelolaan keamanan informasinya seperti apa. Oke, Aneks 6.1 yang pertama itu terkait dengan screening. Jadi organisasi harus melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang calon karyawan. Bagaimana cara melakukannya? Pertama adalah yang sudah umum dilaksanakan adalah interview, Bapak Ibu. Jadi nanti ketika melakukan interview, nah itu harus ada formulirnya. Apa saja yang dicek sih? Mungkin daftar kriminalitasnya ada tidak, SKCK misalnya, atau nanti pelaksanaan di kantor yang lama itu kinerjanya seperti apa dan sebagainya. Nah itu kan nanti ada proses pengecekan ke kantor lama, nah, misalnya seperti itu. Nah proses-proses screening ini harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Ya. Bagaimana nanti proses melakukan analisanya, pemilihan karyawan dan sebagainya. Nah kalau trennya zaman sekarang sih analisis screening ini dilakukan dengan melihat sosial medianya, Bapak Ibu. Di beberapa klien kami itu sudah langsung. Jadi ketika mau rekrutasi yang dicek itu sosmednya dulu. Bagaimana sih orang ini ketika dia bersosial media sudah sesuai atau belum? Maksudnya sudah sesuai itu apakah sering posting menghina perusahaannya sendiri ya? Kadang kan ada ya yang postingannya itu ngeluh terus atau bahkan menjelek-jelekan perusahaan sendiri. Nah, itu perlu dicek ketika screening. Ketika audit untuk badan sertifikasi, buktinya apa nanti yang diminta? Umumnya yang diminta adalah formulir wawancara, Bapak Ibu. Nah, biasanya akan diminta sampel, seperti apa sih pengisian formulirnya, seperti itu ya. Kemudian kontrak kerjasama, perjanjian antara kontrak kerja ya, antara karyawan dengan organisasi. Nah, ini harus menyatakan ya di dalamnya itu termasuk pasal menjaga kerahasiaan ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin dicek kembali ya kalau memang ada kontraknya itu tidak membahas terkait dengan keamanan informasi, nah itu perlu ditambahkan. Jadi di dalam kontrak kerja itu harus membahas atau ada klausul terkait dengan pasal kerahasiaan. Kemudian proses awareness terkait keamanan informasi, ya, edukasi dan training. Nah, jadi personil-personil yang ada di organisasi itu harus menerima awareness ya. Kalau misalnya karyawan baru itu harus ada induksi ya, di dalam induksi itu salah satunya materi terkait dengan keamanan informasi. Ya, itu seperti apa? Kemudian edukasi dan training. Jadi kalau memang sudah dilakukan awareness terus untuk pemenuhan kompetensi ya harus ada pendidikan dan trainingnya seperti apa. Ya, kalau dalam konteks ISO 27001 ini ya terkait dengan keamanan informasi. Kemudian tindakan disiplin ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan tadi ada proses screening, kemudian ada induksi dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau nanti karyawan melanggar? Nah,
harus ada proses untuk melakukan tindakan disiplin. Nah, harus ada kebijakannya, harus ada prosedurnya, ya. Kalau misalnya melanggar, itu harus ada aturan terkait akan diberi SP, SP1, SP2, ataupun juga nanti sanksi pemberhentian kerja. Nah, ini harus tertulis dan terdokumentasi ketentuan dan aturannya. Kemudian tanggung jawab setelah pemutusan hubungan kerja atau setelah resign dan juga perubahan terhadap karyawan, maksudnya perubahan itu pindah divisi ataupun juga naik jabatan gitu ya. Nah, peran tanggung jawabnya itu harus terdokumentasi juga dalam prosedur dan kebijakan. Ini harus ditetapkan dan ditegakkan. Pertanyaan menarik ya dari Pak Jalin. Sesuai ISO, apakah karyawan non-IT diwajibkan untuk diberi training tentang keamanan informasi atau tidak? Jawabnya tadi sebenarnya sudah ini ya, terjawab ya. Jadi, keamanan informasi itu semuanya terlibat, Pak, untuk menjaga. Nah, pertanyaan apakah mendapatkan training atau tidak, sebenarnya paling rendah adalah wajib mendapatkan awareness. Kalau training mungkin, tertentu ya, bisa tertentu, atau malah mau semuanya diberikan training, ya itu lebih baik. Tapi yang jelas harus diberikan awareness, ya. Awareness itu wajib untuk seluruh insan yang ada di organisasi. Terserah nanti awareness-nya itu dalam metode seperti apa ya. Induksi itu juga awareness, kemudian town hall meeting juga awareness, buletin perusahaan juga awareness. Monggo nanti model seperti apa. Tapi kalau misalnya lebih baik diberikan training, oh itu lebih baik lagi ya. Setelah Bapak Ibu mengikuti training di saya, di kami ya, di Robert, nanti sekembalinya dari sini memberikan training kepada yang lain secara umum, nah itu monggo. Di beberapa tempat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi setelah training dengan kami, nanti mereka punya kewajiban untuk memberikan training kepada yang lain. Nah itu boleh, atau cukup diberikan awareness juga boleh. Kalau di ISO seperti itu. Yang penting ada kompetensi yang dikembangkan di sana terkait keamanan informasi. Oh tidak, Pak. Kalau terkait dengan materi induksi ya atau awareness ya, itu sama, semuanya harus sama. Keamanan informasi kan sama, kecuali nanti untuk orang yang memang khusus, ya khusus orang yang tim IT yang di sana operation menjaga firewall misalnya, monitoring dan sebagainya. Nah, itu mungkin awareness-nya berbeda. Tapi kalau untuk umum sama, Pak. Itu ya, awareness umum itu sama, materinya sama. Kemudian terkait kontrol dengan NDA ya. Jadi perjanjian kontrak kerja harus menyatakan tanggung jawab personel dan organisasi untuk keamanan informasi. Nah, biasanya ditambahkan dengan NDA ini. Seperti kami ya, kami dari tim Robert itu dengan Dana Reksa itu ada NDA-nya. Jadi ketika kami menerima dokumen ya itu sudah ada NDA-nya. Kalau sebelum ada NDA Bapak Ibu, biasanya kami tidak berani menerima dokumen. Karena kami sendiri kalau bisa memperkecil informasi yang diterima ya, karena takut nanti tidak sengaja menyebarkan informasi ya. Nah itu yang kita takutkan. Jadi kita selalu menunggu NDA dulu, sudah ada NDA baru nanti kita menerima dokumen. Kemudian untuk terkait dengan ketentuan remote working ya Bapak Ibu, mungkin kemarin waktu COVID merasakan banget ya bekerja dari rumah. Nah ini harus ada ketentuannya. Meskipun nanti sudah tidak ada lagi proses WFH ya Bapak Ibu. Jadi harus tetap ada kita buat ketentuan remote working atau bekerja dari rumah atau dari mana saja gitu. Kenapa? Karena kadang kita tidak tahu ketika kita sudah di rumah lagi sakit ada apapun, ada yang harus di-approve ya, dokumen ada yang harus di-approve. Nah, ini bisa nanti approval-nya dari rumah. Nah, itu sama, itu harus diatur ya. Bagaimana ketentuan remote working-nya. Seperti itu. Kemudian pelaporan terkait dengan keamanan informasi, kejadian keamanan informasi. Nah, ini perusahaan harusnya memiliki channel khusus ya, seperti whistleblowing system gitu ya, semacam itu untuk melaporkan keamanan informasi. Pak, sudah ada tiket di Helpdesk Pak untuk melaporkan event keamanan informasi? Ya boleh, monggo. Yang penting harus ada mekanismenya seperti apa. Ya, kalau mau melaporkan kejadian keamanan informasi, boleh dengan aplikasi tiketing, monggo.
Boleh dengan sistem whistleblowing system, monggo diperbolehkan ya. Channelnya terserah. Yang penting harus dilakukan, harus ada mekanisme untuk pelaporannya. Oh, selesai. Oke, Aneks 6 sudah selesai Bapak Ibu, karena memang kalau Aneks 6 hanya sedikit, hanya 8 ya, jadi tidak terlalu banyak yang diatur. Selanjutnya Aneks terkait physical control atau Aneks 7. Ya, ini nanti membahas terkait dengan bagaimana kita mengelola keamanan informasi pada lingkungan fisik, ya, lingkungan fisik perusahaan. Oke, pertama adalah physical security perimeter. Jadi parameter keamanan informasi, Bapak Ibu, di sini bagaimana kita membagi ruangan-ruangan yang kita gunakan untuk bekerja dengan level-level tertentu. Ya, jadi kita bagi ruangan area terbatas, misalnya ruangan direksi, ya, maka disebut area terbatas. Tidak semua orang boleh asal masuk. Nah, itu dibuat aturannya. Kemudian ruangan terbatas ada juga mungkin ruangan rahasia, contoh data center. Yaitu nanti dibuat ketetapannya data center masuk ke ruangan rahasia. Atau ruangan yang bersifat umum, contohnya lobby, ya, ruang meeting, dan sebagainya. Parameter-parameter harus ditetapkan dan juga implementasinya seperti apa. Bisa menggunakan tembok pemisah yang berupa kaca ya. Kalau saat ini tren kan open space ya. Bekerja itu open space, tidak ada batasan, jadi bisa di mana aja, yang penting masih dalam area kantor. Nah, ini tetap nanti harus ditetapkan parameternya, area mana saja yang boleh diakses dan yang tidak boleh diakses, atau untuk mengakses area itu menggunakan akses khusus. Ya, ini terkait dengan parameter keamanan informasi seperti ini. Kalau untuk ini ya, NDA ya, kami merekomendasikan untuk outsource itu tetap memiliki NDA secara khusus personil. Ya, Bapak Ibu ya, itu harus rekomendasinya lebih baik ya, setiap personil harus punya NDA. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, jadi dengan perusahaannya ya tidak masalah gitu. Tapi kami dulu sempat menemukan di salah satu perusahaan ya, NDA antar karyawan itu antar perusahaan itu hanya dengan antar perusahaannya, jadi tidak antar perusahaan penyedia outsource dengan karyawannya. Nah, jadi ketika kita mengevaluasi NDA antara perusahaan A dengan penyedia outsource, itu sudah jelas diatur. Tapi waktu kita memeriksa NDA antara perusahaan outsource dengan karyawan yang di-outsource-kan, ternyata NDA-nya tidak jelas. Ya, jadi NDA-nya tidak mengatur bahwa nanti akan ditempatkan di tempat kerja di perusahaan A misalnya. Itu tidak diatur. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, kan kalau dari level kita sudah tidak damis nih, kita dengan perusahaannya oke. Tapi ternyata perusahaan dengan personilnya sendiri NDA-nya tidak jelas. Nah, untuk menghindari yang NDA tidak jelas tersebut, maka lebih baik ya Bapak Ibu ini, rekomendasi dari kami ada juga NDA dengan setiap personil outsource-nya, seperti itu. Ini lebih baiknya ya, gitu. Nah, karena waktu itu kami sempat evaluasi, oh ternyata NDA antara penyedia jasa outsource dengan personilnya ternyata tidak mengatur sedemikian rupa yang diharapkan oleh perusahaan klien kami, gitu. Jadi hanya mengatur sebatas menjaga kerahasiaan perusahaan. Oh ya, itu oke. Tapi kan sebenarnya dia memegang data dari klien kami juga atau perusahaan A misalnya. Nah, ternyata tidak ada klausul perjanjian seperti itu. Nah, itu yang untuk menghindari hal seperti itu, nah lebih baik dengan personel juga ada NDA secara khusus. Nah, ini untuk kontrolnya lebih baik seperti itu. Selanjutnya area untuk masuk ya, area masuk untuk secara fisik. Nah, area untuk masuk ini harus dilindungi juga dengan metode perlindungan yang aman. Contohnya menggunakan barrier ya, menggunakan gate seperti ini, ataupun juga menggunakan access door dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk physical entry ya, kontrol pada keamanan untuk area masuk. Kalau misalnya dua-duanya tidak ada, Pak, tidak menerapkan ada gate juga tidak ada, karena kantornya kecil mungkin ya. Terus kemudian tidak ada apa namanya access door, tidak ada fingerprint, face recognition juga tidak pakai. Apa yang dilakukan? Buku tamu. Ya, kalau karyawan kan pasti nanti ada itu kan absensi dan sebagainya.
Kalau tamu ya dikendalikan dengan buku tamu ya Bapak Ibu. Jadi untuk physical entry dikontrol keamanan informasinya ya sampai sedetail itu ya. Paling rendah adalah menggunakan buku tamu. Saya ambil casan dulu, Pak. Kemudian mengamankan area kantor dan juga fasilitasnya ya. Ini bagaimana cara mengamankannya? Ya diamankan dengan adanya sistem monitoring ya. Kemudian juga melihat areanya seperti apa. Apakah areanya memang di sana perlu ditempatkan security atau tidak. Kemudian tidak menempatkan barang-barang yang berbahaya di area pantry. Ya, ini termasuk juga dalam bentuk ini ya mengamankan kantor ya. Contoh barang-barang yang berbahaya apa? Mungkin barang-barang yang flammable gitu ya, ditempatkan di dekat pantry. Kemudian pantry-nya masih menggunakan gas. Nah, itu pasti berbahaya. Gitu. Kemudian monitoring security ya, security monitoring ya, physical security monitoring. Ini adalah bagaimana kita memonitor kondisi lingkungan kerja kita secara fisik. Boleh di sana menggunakan CCTV atau dengan memanfaatkan tenaga petugas keamanan. Ya, jadi petugas keamanan itu biasanya mereka sudah terlatih untuk patroli di pagi dan malam hari. Ya, apakah nanti ada abnormal, anomali, ya misalnya apakah pintu sudah dikunci atau belum dan sebagainya gitu. Nah ini bisa menggunakan CCTV atau juga modelnya dengan petugas keamanan. Perlindungan terhadap ancaman fisik dan juga lingkungan ya. Jadi area kerja itu harus ada perlindungan terhadap ancaman fisik dan juga ancaman dari lingkungan. Contoh dilengkapi dengan CCTV, adanya APAR, hidran, dan juga mungkin smoke detector ya atau sprinkler. Nah, itu adalah cara-cara untuk melindungi dari ancaman-ancaman lingkungan. Termasuk juga dengan penyediaan ini ya Bapak Ibu, P3K ya. Kemudian bekerja di area yang aman. Nah, ini kontrol terkait keamanan untuk area kerja harus ditetapkan ya dan diterapkan. Nah, contohnya bekerja di area yang aman apa? Contohnya Bapak Ibu, ini kalau trennya ya saat ini, Bapak Ibu mungkin melihat ya, sering melihat di meja yang saat ini stop kontak itu berada di atas meja. Kan itu sudah tren ya, hampir stop kontak itu tidak lagi di bawah, tapi di atas. Nah, namun masih diperbolehkan menggunakan gelas untuk minum misalnya. Padahal di sana ada potensi risiko konslet atau kebakaran. Nah, ini harus dipertimbangkan lagi, apakah ia masih menggunakan gelas atau menggunakan air minum tempat minum yang tertutup atau memberikan tutup pada stop kontaknya. Nah, ini harus dikontrol ya, harus diberikan mitigasinya agar tidak terjadi konsleting gitu. Termasuk juga memastikan bekerja di area yang aman ini adalah penempatan perangkat ya, nanti Bapak ada kontrolnya sendiri. Kemudian tidak bekerja di area-area yang beresiko. Contoh area perkantoran ternyata di sampingnya ada area tempat SPBE misalnya ya, atau LPG gitu. Nah, itu kan berbahaya. Nah, atau dengan area-area yang kanan kirinya itu memiliki risiko tinggi. Nah, itu dipertimbangkan lagi. Kalau ada seperti itu bagaimana, Pak? Ya, harus dikontrol. Ada kontrol secara khususnya. Contoh dengan adanya hidran, kemudian pengujian K3 dan sebagainya itu dilakukan rutin. Itu salah satu bentuk kontrolnya. Kemudian clear desk dan clear screen, Bapak Ibu. Nah, ini ya yang tidak boleh ya, Bapak Ibu. Jadi harus ada aturan yang jelas terkait dengan clear desk dan clear screen ini ya. Contoh ini di sini kan sudah ada contohnya ya. Apa yang salah? Nah, kalau kita lihat kan apa yang salah. Nah, di sini tidak boleh meninggalkan barang-barang ini ya. Ini mungkin data bersifat rahasia. Terus ini membuang dokumen yang confidential ya, tanpa di-shredder dulu. Nah, kemudian di sini membuka PC ya ketika ditinggal tanpa lock off ya. Nah, menyimpan password ya dicatat di sini. Ya ini tidak boleh ya. Ini tidak sesuai dengan prosedur clear desk dan clear screen. Untuk hal-hal yang seperti ini ya harusnya tidak boleh terjadi. Nah, ini nih penempatan peralatan yang aman. Nah, ini teman-teman IT biasanya masih menyimpan dengan seperti ini atau tidak ya, yang amburadul ya, sorry amburadul.
Nah, seperti ini. Nah, ini harus dihindari ya, ini tidak aman ya. Apalagi nanti termasuk penempatan antara kabel daya dengan kabel data ya, Bapak Ibu. Itu harus terpisah ya. Karena mengganggu nanti elektromagnetiknya. Jadi kalau tidak salah best practice-nya jaraknya paling minimum itu 30 cm. Perlindungan aset ketika berada di luar kantor. Nah, ini perlindungan ketika kita melakukan work from home atau bekerjanya di kafe dan sebagainya. Nah, kontrol paling mudah itu dengan menerapkan username dan password ya untuk perangkat laptopnya. Tapi kalau mau yang lebih ekstrim lagi, mungkin boleh menggunakan enkripsi semacam BitLocker, TrueCrypt dan sebagainya. Atau mau yang lebih super ekstrim lagi, sampai level motherboard-nya di password. Nah, ini pasti aset yang dibawa keluar area kerja atau keluar kantor pasti aman. Kemudian media penyimpanan. Nah, terkait dengan media penyimpanan ini harus dikelola dan dikendalikan ya Bapak Ibu. Harus ada metode yang jelas, aturan yang jelas. Contoh penggunaan flash disk. Nah, itu boleh atau tidak. Penggunaan apa? BIOD gitu. Nah, itu apakah masih diperbolehkan atau tidak dan sebagainya. Itu harus diatur ya. Kalau misalnya ada ya masih digunakan flash disk ya nggak apa-apa. Yang jelas harus ada aturannya nanti, ada standarnya gitu. Terkait dengan klasifikasi dan persyaratannya seperti apa. Kemudian utilitas pendukung ya, ini termasuk di area kerja juga ya, tidak hanya di data center. Jadi fasilitas pemrosesan informasi itu harus dilindungi dari kegagalannya, kegagalan baik dari secara daya atau gangguan lain yang menyebabkan kegagalan utilitas pendukung ya. Jadi kalau di data center biasanya ada apa FM2000 ya untuk file expression-nya. Kemudian ada lagi PAC dan sebagainya ya, ada upper, ada sprinkle. Nah, itu merupakan utilitas pendukung ya. Ya, utilitas pendukung ini harus di-maintain ya, Bapak Ibu, harus ada maintain, harus ada laporan maintain-nya. Nah, ini terkait dengan kontrol keamanan kabel, Bapak Ibu tadi sempat saya singgung. Jadi kalau kabel itu kalau misalnya melintas di tengah area kerja harus dilindungi dengan sel protektif gitu ya. Jadi ada sel pelindungnya. Atau kalau misalnya di data center harus terpisah ya seperti ini. Ini kabel data terpisah dengan kabel daya. Ya, kabel daya itu biasanya ditempatkan ke bawah ya dan kabel data itu ditempatkan ke atas. Kemudian maintenance peralatan, jadi setiap peralatan baik itu peralatan utama ataupun utilitas harus di-maintain ya Bapak Ibu. Jangan lupa termasuk juga APAR, nanti APAR itu harus ada kartu maintenance-nya atau pelaksanaan maintenance-nya ya. Itu nanti juga harus disahkan dan ditetapkan itu. Kemudian secure disposal atau reuse of equipment. Nah, ini terkait dengan keamanan ketika kita melakukan disposal aset ya. Ini nanti harus diatur dalam prosedur khusus, misalnya hard disk ya. Disposal hard disk harus dilakukan kill disk dulu atau juga mungkin disknya dibur dan sebagainya. Monggo. Nah, ini yang diatur seperti itu. Atau kalau misalnya reuse equipment ya. Kalau misalnya ada orang yang sudah resign, nah kemudian laptopnya mau digunakan lagi untuk orang lain. Nah, itu harus sudah dikosongkan data-datanya. Kecuali memang satu level ya. Kalau satu level dan job desk-nya sama ya boleh. Tapi kalau beda level, job desk-nya beda. Nah, itu harus dipertimbangkan kembali. Baik, Bapak Ibu, istirahat dulu 15 menit ya untuk sholat asar. Sesuai dengan jadwalnya, oh ini telat 5 menit ya. Nanti kembali lagi jam 13.50 ya, Bapak Ibu, untuk nanti kita lanjutkan kembali awareness terkait dengan ANES 8-nya. Tinggal ANES 8 ini Bapak Ibu, nanti setelah itu sudah selesai. Tinggal post test ya. Monggo silakan yang mau sholat asar dulu. Istirahat dulu 15 menit, kembali lagi 15.50.